Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PBG PAI dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Arif Fitrian. Saya adalah mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2022 angkatan ke-1 di LPTK Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Selain sebagai mahasiswa, saya juga adalah seorang guru di SD Negeri 15 Waiserdang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Hari ini, Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan melaksanakan praktek pembelajaran di SDN 15 Waiserdang. Saya mengambil kelas 5 SD dengan materi pokok Kisah Teladan Luqman. Bagaimana praktek pembelajaran yang saya lakukan? Mari kita saksikan bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Sudah sarapan? Alhamdulillah. Siapa yang belum? Nanti istirahat sarapan ya. Oke. Sebelum kita mulai belajar seperti biasa, kita awali dulu dengan berdoa. Ketua kelasnya disiapkan. Siap, berdoa mulai.
pembelajaran apa? Apa? Belajar tentang apa? Tadarus Al-Quran. Masih ingat nggak apa yang kita bahas? Tentang apa? Tata cara membaca Al-Quran yang baik. Apa aja tata cara membaca Al-Quran yang baik? Sebelum membaca Al-Quran, membaca ta'awudz dan basmalah. Sebelum membaca Al-Quran, membaca ta'awudz dan basmalah. Apa lagi? Berwudu sebelum membaca Al-Quran. Apa lagi? Pakaiannya yang rapi, bersih. Ya, di tempat yang bersih. Apa lagi? Menghadap kiblat. Ya, masih ingat ya? Ya, sudah dipraktekkan tadarus di rumah? Alhamdulillah. Tiap hari? Ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan materinya. Sudah kita beralih ke materi baru. Materi yang akan kita pelajari hari ini berkaitan dengan seorang tokoh yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau orang namanya disebutkan di dalam Al-Quran, berarti orang itu istimewa. Istimewa, apanya yang istimewa? Bisa istimewa karena kebaikannya, istimewa karena saking buruknya. Kalau saking buruknya, contohnya apa? Seperti Fir'aun, siapa lagi? Orang yang paling buruk, Qarun. Kalau orang yang baik yang disebutkan dalam Al-Quran siapa? Contohnya? Nabi Muhammad. Siapa lagi? Siapa lagi? Banyak ya, para nabi, para rasul disebutkan namanya. Nah, pada hari ini kita akan membahas salah seorang tokoh yang disebutkan dalam Al-Quran yang bernama Luqman Hakim. Nah, dalam pembelajaran kali ini nanti yang akan kita pelajari adalah dari setelah kita mempelajari atau menggali informasi dalam proses pelajaran kita, Bapak mengharapkan yang pertama kalian nanti mampu menganalisis, mampu menelaah kisah tentang teladan Luqman. Yang kedua, mampu menganalisis keteladanan yang dimiliki oleh Luqman Hakim sehingga bisa kita contoh. Ya. Nilai-nilai keteladanan yang dimiliki oleh Luqman Hakim yang disebutkan dalam Al-Quran, nanti kita cari, kita temukan apa sih keteladanan yang bisa kita contoh dari Luqman, ya, di dalam Al-Quran disebut di surat apa? Nanti kita cari, kalian yang cari, ya. Kemudian nanti setelah kalian menemukan nilai-nilai keteladanan yang ada dalam yang dimiliki oleh Luqman Hakim yang ada dalam Al-Quran, nanti kalian bisa mengaitkan, ya, nilai-nilai keteladanan ataupun pelajaran ataupun nasihat Luqman Hakim yang pernah kalian terima dari orang tua kalian. Ya. Mudah-mudahan bisa semua. Siap semua? Ya. Oke. Nanti dalam pembelajaran kita, proses yang akan kita lakukan adalah pertama nanti kalian mengamati gambar. Kamu lihat gambarnya, itu gambar tentang apa. Kemudian setelah itu nanti kita bagi kelompok. Ya. Kemudian nanti Bapak bagikan lembar kerja untuk sebagai panduan kalian nanti mencari atau belajar mencari informasi tentang keteladanan Luqman Hakim. Nah, setelah itu, setelah Bapak bagi kelompok, Bapak bagi lembar kerjanya, nanti kalian untuk menjawab ataupun mencari informasinya, pertama Bapak akan tayangkan video. Kalian amati video, ya. Amati video nanti setelah nonton video itu kalian akan menyimpulkan video itu di lembar kerja. Nanti di lembar kerja itu ada pertanyaannya terkait dengan video. Setelah itu nanti kita akan menjelajah ke perpustakaan. Kita cari informasi lebih dalam tentang perpustakaan, mengikuti apa yang Bapak kasih atau kasih panduannya di lembar kerja. Nanti kita cari. Setelah ketemu, masuk ke kelas lagi, kita diskusikan, ya, nanti presentasi. Setelah itu kita simpulkan bareng-bareng. Nah, baru nanti
kita ambil penilaian. Kita terlebih dahulu bentuk kelompok ya. Kita bentuk kelompok, nanti kelompok itu karena ini jumlahnya 16, Bapak bagi 4 kelompok, satu kelompok berisi 4 orang. Nah, sebelum kita mulai mengeksplorasi ataupun mencari data tentang materi kita, Bapak mau bagikan lembar kerja. Nanti untuk panduan kalian mencari informasi tentang materi kita yang akan kita bahas pada hari ini. Langsung ditulis namanya ya. Langsung ditulis namanya. Oke, sebelum kita lebih lanjut, pertama baca materi singkat atau penjelasan singkat yang ada di lembar paling depan. Yuk dibaca. Yuk dibaca. Sudah selesai bacanya? Sudah. Oke, perhatikan di halaman berikutnya, di lembar kedua. Itu di langkah-langkah pembelajaran. Pertama, siswa diminta untuk membaca isi bacaan. Tadi sudah dibaca ya. Kemudian siswa mengamati tayangan video di saluran. Kemudian nanti kalian disuruh menjawab isi video. Nah, sebelum kita lihat tayangan video, coba perhatikan gambar di layar. Perhatikan gambar di layar. Kelihatan jelas? Jelas? Nah, ini ada berapa gambar? 4. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Gambar 1, apa yang kamu lihat? Ada gambar apa? Ada 2 orang naik apa? Kuda apa keledai? Keledai. Ini orang dewasa apa anak-anak? Dewasa 1, satunya anak-anak. Gambar kedua, gambarnya apa? Coba salah satu menceritakan. Ya. Ceritakan itu yang gambar 2. Kamu lihatnya gambar apa? Yang keras. Gambar 2 ya, gambar 2 isinya gambar apa? Anak naik keledai, terus orang tuanya? Orang tuanya berjalan kaki. Kemudian yang ketiga, siapa yang mau coba? Yang ketiga, siapa yang bisa jelaskan? Gambar yang ketiga ada? Dicoba, pasti tahu gambar apa. Tadi yang gambar 2 ada anak kecil naik keledai, bapaknya jalan. Ya, apa? Orang tua naikin keledai. Ada orang tua naik keledai, terus anak kecilnya jalan. Gambar yang keempat. Bondo keledai. Gambar yang keempat gambar apa? Bondo keledai. Botol. Gantian keledainya yang dipotong. Nah, ini gambar ini ada ceritanya. Ada 1 orang bapak dan anaknya naik apa? Keledai. Naik keledai. Ketika naik keledai, dia mau masuk ke sebuah kampung. Nah, sebelum masuk kampung, ini bapaknya ngomong. Nah, apa? Ini bentar lagi kita mesti ada yang ngomongin. Ada yang ngomongin kita ya. Ada yang membicarakan kita. Nah, akhirnya
apa-apa salah, dinaikin berdua salah, bapaknya yang naik sendiri, anaknya jalan salah, anaknya yang jalan, anaknya yang naik, bapaknya jalan salah, dipotong juga ya salah. Akhirnya apa? Udah balik lagi, keledainya dinaikin lagi sama mereka berdua. Dari cerita ini siapa yang bisa ngambil hikmahnya? Sekarang lihat lembar kerjanya. Tadi kalian sudah melihat gambar, ada sedikit cerita tadi. Kemudian sekarang kita akan mengamati video tentang kisah Luqman. Silakan lihat tayangan video di depan. Kemudian nanti setelah video selesai, kalian jawab pertanyaan yang ada di lembar kerja. Luqman adalah seorang laki-laki. Mayoritas ulama menyebutkan bahwa Luqman bukan anak, tetapi seorang laki-laki soleh yang Allah Ta'ala memberikan hikmah kepadanya. Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa para ulama berselisih pendapat apakah Luqman adalah seorang nabi atau orang soleh yang bukan nabi. Mayoritas ulama mengatakan bahwa Luqman bukanlah nabi. Kemudian Imam Qatadah mengatakan dia bukanlah nabi dan dia tidak diberi wahyu. Selanjutnya Imam Mujahid berkata, Luqman adalah seorang laki-laki yang soleh, namun bukanlah seorang nabi. Itu tadi video tentang Luqman Hakim. Silakan kalian nanti tuliskan apa yang kamu peroleh di video itu, isi isi di lembar kerja. Untuk yang pertama, supaya kamu tahu siapa Luqman, kamu kan tadi ini perintahnya. Berdasarkan isi bacaan dan tayangan video tentang kisah teladan Luqman, kemukakan pendapatmu tentang profil Luqman. Nah, kamu bisa cari jawabannya tadi di video dan di bacaan di depan. Tadi kan udah baca kan? Coba mulai kerjakan. Setelah pertanyaan-pertanyaan terjawab, sekarang kita akan memperdalam lebih lanjut tentang materi ini. Kita akan mencari informasi tentang nasihat-nasihat Luqman Hakim yang ada dalam Al-Quran. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita cari informasinya baik dari buku pelajaran dan kita cari informasi ke perpustakaan. Ayo bareng-bareng kita ke perpustakaan. Yo. Agama kamu untuk jawab yang nomor 2 itu kan ada ayat. Perhatikan terjemahnya. Baca terjemahnya. Ya, surat Luqman ayat 13 terjemahannya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Pertanyaannya, dari ayat di atas apa inti nasihat Luqman? Bisa ditemukan? Nah, apa nasihatnya? Mengingatkan apa? Suruh apa? Enggak dibaca terjemahnya. Apa? Nah, Luqman berkata kepada anaknya. Apa kata Luqman? Ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, jangan. Nah, perkataannya Luqman yang mana? Wahai anakku. Berarti di situ intinya dari nasihat Luqman. Wahai anakku, suruh apa? Janganlah engkau mempersekutukan Allah. Nah, berarti intinya nasihat Luqman itu tentang apa? Jangan di situ loh dibaca. Jangan mempersekutukan Allah. Jadi di situ dilihat kalimatnya. Dilihat kalimatnya yang menjadi perkataan Luqman itu yang mana. Nah, itulah intinya. Paham ya? Oke.
Terus nanti yang bawahnya seperti itu ya. Yang ayat 18. Kamu tulis intinya di mana. Kamu baca yang Quran surat Luqman ayat 13. Dibaca terjemahnya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Ini yang berkata siapa? Allah. Allah yang berkata. Allah sedang menceritakan. Dan ingatlah ketika Luqman berkata pada anaknya. Kapan? Ketika dia memberi pelajaran kepadanya. Apa kata Luqman? Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah sesungguhnya persetujuan Allah adalah benar-benar kesalahan. Jadi kata-kata Luqman itu adalah nasihatnya Luqman. Jadi nasihatnya apa? Nasihatnya Luqman, jangan mempersekutukan Allah. Nah, nanti di ayat berikutnya cari kalimat yang serupa. Nah, itu intinya dari ayat ini. Silakan kamu tulis. Kalau udah ketemu, tulis. Nanti kita simpulkan bareng-bareng. Kalau sudah, kita kembali ke kelas. Buku yang tadi isi rak kembalikan di rak. Buku yang di kelas dibawa ke kelas lagi. Ya, kita sudah mencari informasi tadi di perpus. Sudah dapat semuanya? Sudah ketemu jawabannya? Nah, nanti jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di lembar kerja kamu susun dalam satu lembar kertas, satu kelompok satu. Ya, nanti itu akan dibacakan di hadapan teman-teman kalian, presentasi ya. Nah, jadi nanti di siapa yang juru tulisnya ditulis jawaban nomor 1 paling atas, nomor 2 bawahnya, nomor 3 bawahnya. Kemudian yang nomor 5. Pertanyaan nomor 5. Setelah menemukan nasihat Luqman yang terdapat pada Quran surat Luqman ayat 13 sampai 18, ceritakan pengalamanmu ketika orang tuamu memberikan nasihat. Apakah nasihat mereka sama seperti nasihat Luqman? Dan tuliskan isi nasihat orang tua kalian, minimal 2. Jadi kalian kan pernah dinasihati orang tua ya? Pernah kan? Tuliskan nasihatnya apa? Terserah kamu. Ya, tuliskan nasihatnya. Setelah itu nanti disusun di satu lembar hasil diskusi kelompoknya. Paham? Oke, sekarang kerjakan. Soalnya nggak usah ditulis, jawabannya aja. Langsung jawaban. Nama kelompoknya, kamu kelompok berapa? Kelompok 3, tulis kelompok 3. Ya, nama kelompok, nanti anggotanya siapa? Nah, kerjakan. Siapa juru tulisnya? Nah, Anggun, kamu nulis. Ini kan pertanyaannya tentang profil Luqman. Tulis saja. Profil Luqman. Jawabannya apa? Luqman adalah. Kemudian nanti yang bawahnya kan nasihat Luqman. Isinya apa tadi? Jangan melupakan Allah. Kemudian itu di urutan 1, jangan melupakan Allah. 2, jangan sombong dan angkuh. 3, seterusnya. Itu bisa satu ya. Ya, semuanya udah nyusun ya? Udah disusun? Nah, sekarang waktunya kita presentasi. Masing-masing juru bicaranya yang presentasi nanti bergiliran maju satu persatu. Siapa yang sudah siap duluan? Ya, kelompok 2. Kelompok 2 dulu. Yuk, maju. Bacakan hasil diskusinya. Baca yang keras. Yang lainnya perhatikan. Silakan. 1, 2, 3. 1. Luqman adalah hamba Allah yang soleh. Beliau bukan nabi dan juga bukan rasul. Nasihat Luqman: janganlah bersekutu Allah. 3. Janganlah sombong. 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 4. Ya, bacakan. 1. Luqman adalah hamba Allah yang salah. Beliau bukan nabi, bukan pula rasul. Dia adalah
Oke, baik. Baik, diskusi sudah, presentasi sudah, semuanya hasil kesimpulannya bagus, ya. Hasil diskusinya bagus. Mari kita simpulkan bersama-sama. Pertama, tadi kalian sudah mencari informasi tentang kisah teladan Luqman. Luqman itu siapa? Luqman adalah Luqman hamba Allah yang soleh. Apalagi? Bukan nabi, bukan rasul. Apalagi? Kisah hidupnya diabadikan dalam Al-Quran. Itu siapa? Luqman. Sekarang kalian sudah melihat ayat surat Luqman dari ayat 13, ayat 17 dan 18 yang isinya tentang nasihat Luqman. Apa isi nasihatnya? Yang pertama apa? Jangan mempersekutukan Allah. Jangan menyekutukan Allah. Bagus. Apa lagi? Jangan angkuh. Jangan sombong. Jangan angkuh. Apalagi? Apalagi berikutnya? Sholatlah, kerjakan sholat. Terus apa lagi? Berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Terus apa lagi? Apalagi? Bersabar. Ada lagi nasihat Luqman? Itu aja? Ya, baik. Terus tadi yang terakhir, ya. Nah, Luqman itu adalah seorang ayah yang menasihati anaknya seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, kamu juga punya orang tua yang pasti akan ngasih nasihat sama kalian. Apa saja nasihat orang tua untuk kalian yang sering kalian dengarkan? Apa? Suruh sholat 5 waktu. Apa lagi? Suruh apa lagi? Tadi apa? Suruh mandi. Makan sebelum main tadi ya. Jangan sombong. Apalagi? Jangan nakal. Berbuat baik. Apalagi? Udah? Biasanya orang tua kamu nasihatinnya apa? Belajar. Oke, bagus. Ya, itu adalah nasihat. Semua orang tua pasti akan memberikan nasihat untuk anaknya. Semua orang tua nasihatnya pasti yang baik. Ya. Bapak jelaskan. Jadi Luqman itu adalah, ya, Luqman adalah orang yang soleh yang Allah abadikan namanya dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Luqman ini adalah orang yang bijaksana, punya kemampuan, punya kebijaksanaan yang patut untuk diteladani. Bahkan beliau adalah menjadi seorang penasehat, seorang guru dari seorang nabi, yaitu Nabi Daud. Ketika Nabi Daud belum diangkat menjadi seorang nabi. Ya. Banyak yang berpendapat tentang siapa Luqman, tapi tentang siapakah Luqman itu kita tidak perlu tidak perlu lebih dalam lagi. Cukup kita ambil apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari Luqman, yaitu apa? Nasihat-nasihatnya. Ya, nasihatnya apa? Yang pertama, jangan mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah itu maksudnya apa? Kamu menyembah Allah tapi menyembah kepada selain Allah. Maksudnya menyembah selain Allah apa? Kalau butuh apa-apa minta tolongnya kepada dukun. Apalagi? Nyembah berhala. Apalagi? Matahari. Nyembah matahari. Nyembah bintang, nyembah patung. Apalagi? Bulan. Kita tidak boleh menyekutukan Allah. Ya, hanya boleh menyembah kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah. Kemudian nasihat yang kedua, nggak boleh sombong, nggak boleh angkuh. Ya, kita sudah
selesai pembelajaran kita. Tadi kita sudah mengamati video, nyari informasi di perpustakaan, kita menyimpulkan pelajaran bersama-sama. Semuanya alhamdulillah sudah bisa menguasai materi. Dari yang kita bahas tadi paham semua? Bisa menyimpulkan? Nah, kalau bisa nanti Bapak ingin tahu seberapa jauh kemampuan kalian nanti mengerjakan tugas. Tugas nanti Bapak kirim di grup, ya. Tugasnya di grup, kerjakan, ya, dikerjakan, nanti langsung akan keluar nilainya. Sebelum Bapak tutup, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru? Mau kayak gini lagi? Apa mau yang lain? Lain misalnya kita mau belajar yang gimana? Keluar ke sawah. Ke sawah. Ya, nanti insyaallah kita kita mudah-mudahan kedepannya kita punya cara belajar yang lebih menyenangkan lagi. Siap? Ya. Untuk pelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian. Mari kita tutup dengan melafalkan hamdalah.